Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia di rumah. Masih bersama kami, bersama Ustadz Hafiz Baihaqi dalam acara Ramadan Istimewa. Tentu Ramadan juga luar biasa. Amin, amin. Baik para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin yang selalu membersamai kami berdua di sini. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, tentu saja kami akan memberikan semangat baru dalam penantiannya berbuka puasa nih Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita sampai semuanya puasa kita. Ya. Amin, insya Allah Ustadz. Apalagi ini di luar begitu panas ya Ustadz ya. Sore hari ini juga semoga kita harapkan hal ini tidak menjadi halangan para pemirsa untuk menjalankan ibadah puasanya. Begitu ya Ustadz ya? Ya, tetap semangat, bahagia menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas motivasinya. Nah, pada sesi yang telah lalu Ustadz, telah disampaikan oleh Ustadz mengenai rukun dan sunnah berwudu. Nah, pada sesi yang telah lalu juga telah disampaikan sampai pada langkah membasuh kepala. Ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan langkah apa lagi nih Ustadz dalam rukun dan sunnah dalam berwudu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dan terhormati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa bincang-bincang di sore hari ini dalam waktu menjelang buka puasa bersama. Betul Ustaz. Jadi pada pembahasan yang telah lalu Ustaz di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai runutan atau urutan berwudu, sudah sampai pada langkah membasuh kepala nih Ustaz. Setelah itu mengusap kepala nih Ustaz. Setelah itu langkah apa lagi nih Ustaz? Ya. Selanjutnya adalah setelah kita masuk rukun keempat mengusap kepala, maka masuk kita adalah mengusap daripada telinga kita. Telinga begitu ya Ustaz. Nih, baik, kalau telinga nih telinga itu bagian-bagian telinganya ini seperti apa nih Ustaz? Karena kan kita tahu nih ada telinga luar dan telinga dalam. Apakah sampai ke dalam telinga bagian dalam atau hanya sampai daun telinganya saja nih Ustaz? Baik, tentu untuk melihat apakah masuk atau bagaimana cara mengusap telinga ini, kita lihat hadis Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha bi ru'usihi wa udunihi zahirihima wa batinihima. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berwudu, ketika sedang beliau berwudu, famasaha bi ru'usihi, maka beliau mengusap daripada kepala tadi yang rukun keempat tadi ya. Betul Ustaz. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalimatnya pakai wa udunaihi, maksudnya wa masaha udunaihi. Maksudnya begitu. Karena ada kalimat wa, jadi nggak usah masahannya disebut lagi, cukup dengan mengusap itu sudah berlaku untuk kepala dan telinga. Jadi setelah mengusap kepala dilanjutkan dengan mengusap daripada kedua telinga, ya. Wa udunaihi zahirihima wa batinihima. Jadi dikatakan oleh Nabi adalah telinga bagian luar yang disebut dengan daun telinga, betul. Wa batinihuma, dan telinga bagian dalam, ya kan? Jadi kita mengusap telinga itu yang pertama daun telinga. Apa itu daun telinga Pak Herul? Daun telinga adalah telinga yang terlihat. Oh, ya. Yang kayak daun nih, yang melambai-lambai. Luar itu ngarannya daun telinga, ya kan? Ya, sebanyak sunahnya tentu 3 kali, sebagaimana yang biasa kita sampaikan. Jadi mengusap telinga 3 kali, bagian luar daun telinga dan bagian dalam. Untuk bagian dalam itu menggunakan jari telunjuk kita yang telah terkena banyu tadi, kena usapan air tadi, air ledeng yang ada atau air yang mengalir tadi. Betul. Kita masukkan ke dalam lubang telinga kita, lalu kita bersihkan itu, ya kan? Cukup dengan jari yang dibasahi air tadi, maka itu sudah masuk daripada mengusap daripada telinga kita. Telinga kanan 3 kali dan telinga kiri 3 kali. Baik, ini cukup gamblang ya, cukup jelas penjelasan dari Ustadz bahwa telinga ada bagian dalam dan bagian luar. Tentu saja kita harus memanfaatkan bagian-bagian itu untuk kita tersentuh dengan air wudhu gitu ya, Ustadz, ya, dengan jari bagian dalam dan bagian luar. Nah, setelah telinga ini apalagi nih Ustadz? Ya, maka kita masuk pada rukun yang ke-5, karena mengusap telinga tadi hanya hukumnya sunnah.
Ya kan, kalau sunnah tertinggal tidak apa-apa, tapi sebaiknya dikerjakan Ya. supaya kita dapat pahala sunnah. Masuk ke rukun kelima, ya. Rukun kelima itu apa? Mengusap membasuh daripada kaki kita, kan? Dalilnya wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hendaklah kalian mengusap daripada kepala kalian dan juga membasuh daripada kaki kalian illa ka'baini, sampai kepada mata kaki kalian, ya. Jadi rukun yang kelima daripada berwudu adalah kita membasuh daripada kaki kita, ya kan? Kaki kita basuh, ya kan? Nah, cuma ada batasannya dalam membasuh kaki kita, yaitu membasuhnya sampai daripada ka'baini, ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki. Para ulama, kalau kita coba lihat dalam kitab Al-Rahib dan kitabnya Al-Musallam, mengatakan sampai daripada seluruh mata kaki. Jadi nggak boleh Pak Herul hanya sampai bawah mata kaki, ya. Kaki kita kan ada mata kaki nih yang dua nih. Cuma ujung bawahnya nggak boleh, tengahnya Bang nggak boleh. Harus melewati habis itu mata kaki tersiram, air terbasuh daripada air wudhu tadi gitu. Kan? Dan ini termasuk bagian rukun di dalam berwudu. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah mengancam, wailun lil aqobi minan nar. Celaka mereka yang berwudu tapi tumitnya tidak terkena air. Ya mungkin karena buru-buru atau tidak fokus, ya kan? Ya makanya kalau berwudu kita harus tenang. Makanya kalau di masjid-masjid, di langgar-langgar, itu disiapin tempat duduk. Bukan untuk merokok, ini banyak yang untuk merokok. Masya Allah, membuang rokok baru berwudu. Itu enggak konsen nanti wudunya. Tapi wudu yang kita siapkan untuk duduk tadi, supaya wudu kita ini fokus, ya kan? Sempurna, bujur-bujur, ya bener-bener gitu. Melakukan setiap gerakan wudu sesuai dengan yang telah Allah syariatkan. Karena Nabi mengatakan wailun, celaka mereka, celaka lil aqobi minanar, yang tumitnya ini tidak tersiram air, tidak terbasih air daripada jilatan api neraka. Mereka nanti akan diancam dengan api neraka. Maka para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa membasuh daripada kaki hukumnya wajib dan ini rukun. Kalau Nabi menyebut bahwa ada yang celaka, berarti pada umat Nabi pada masa itu ada yang tidak benar wudunya gitu. Nah, boleh jadi juga pada umat sekarang begitu juga. Ada yang wudunya cuma ya sambil melihat, saking terburu-burunya melihat tukang pentol, lalu kakinya ada tumit yang tidak tersiram air, atau di punggungnya atau di bawahnya, ya kan? Atau tidak dicuci lebih dahulu, padahal dia baru mencat rumah, catnya anti air, lupa karena buru-buru, ya kan? Nah, harusnya pastikan bahwa kaki yang tadi mulai dari telapak kaki bawah, sela-sela jari kaki kita, sampai daripada mata kaki kita yang atas tadi, semuanya tersiram oleh air. Kalau tidak, bisa batal wudhu kita, Pak. Ya, terima kasih nih pencerahan yang luar biasa. Tentu saja mungkin insya Allah nih ilmu yang disampaikan pada sore hari ini memberikan makna baru atau memberikan pemahaman baru kepada para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang selalu mengikuti kita di program Ramadan Istimewa. Ilmu-ilmu ini tentu saja bermanfaat apabila kita melakukan kegiatan berwudu sebelum bersolat. Nah, jadi runtutan atau rukun dan sunnahnya jangan sampai ada yang tertinggal, karena ada ancaman seperti tadi membasuh kaki tidak sampai mata kaki. Insya Allah itu harus jangan sampai tertinggal begitu ya Ustaz? Ya, jangan sampai nggak kena air. Ya, apakah tumitnya, betul, apakah punggung daripada kakinya atau bahkan di bawah telapak kaki itu. Hati-hati kita. Ya, supaya kita lebih berwaspada dan hati-hati, makanya kalau kita berwudu itu harus tenang dan harus berfokus. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya mengenai rukun dan sunnah berwudu pada sore hari ini. Semoga ini juga menginspirasi nih para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel. Bagaimana sih kalau berwudu supaya kita sempurna? Tentu harus tenang dan fokus. Tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Jadi tidak ada bagian-bagian yang tertinggal atau ada bagian-bagian yang tidak terkena air wudu. Betul, betul. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Kita ketemu lagi besok pada program yang sama, Ramadan Istimewa. Terima kasih atas perhatiannya bagi para pemirsa di rumah.
kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.